Jangan terlalu menghayati cerita ini, atau kamu akan... Kenalkan, aku Arka. Aku bukan orang yang gampang percaya sama cerita hantu, setidaknya saat itu. Tapi malam itu, semua berubah. Dan sejak kejadian itu, hidupku gak pernah sama lagi. Aku kerja di salah satu kantor marketing digital di Bandung. Dan seperti biasanya, lembur udah kayak makanan sehari-hari. Tapi malam itu, entah kenapa aku niat banget untuk nginep di hotel dekat kantor. Mungkin karena udah terlalu capek kalau mau pulang ke Cimahi. Teman-teman kantor udah pada cabut duluan. Dan aku nyari hotel yang bisa bayar cash aja biar nggak ribet. Tentu yang murah-murah aja. Ketemulah aku sama hotel tua di daerah Lengkong, dekat pasar. Sebut saja namanya Hotel Mawar. Klasik banget sih. Bangunannya tua, ada aroma lembab yang udah nempel kayak cat di dindingnya. Tapi karena murah dan dekat, ya udahlah. Kamar yang kosong cuma kamar nomor 6 ya mas. Itu kata yang aku dengar dari resepsionis cewek saat itu. Suaranya datar, tatapan matanya kayak ngelamun. Tapi aku cuek aja sih. Ketika masuk kamar, suasananya sepi. Kamarnya kecil, kasurnya agak berderit, dan jendela ngadep ke gang yang sempit. Tapi yang paling bikin aku risih tuh, ada lukisan cewek di atas ranjang. Gaya lukisannya vintage banget. Ceweknya pakai kebaya merah, rambut digelung, tatapannya tajam. Serem banget sih. Tapi aku mikir, itu mungkin seni saat itu. Bodo amat lah, aku capek, aku mau tidur. Sekitar jam 1 pagi aku kebangun. Entah kenapa rasanya kayak ada yang duduk di ujung kasur. Aku ngelirik dan sumpah. Di situ ada cewek, bajunya kayak kebaya merah, sama persis kayak yang ada di lukisan. Rambutnya panjang, baunya seperti bunga melati, tapi bercampur dengan bau busuk. Kayak wangi yang disimpan terlalu lama. Sedikit dia menoleh ke arahku, dan senyumannya bikin merinding. Mas, aku temenin ya. Sumpah, suaranya itu bikin jantungku mau copot. Aku pun lompat dari kasur, lari ke pintu. Tapi gemboknya gak bisa dibuka. Pas aku nengok lagi, dia udah berdiri dekat banget di hadapan mukaku. Mukanya pucat, cuma beberapa senti dariku. Bibirnya seakan robek kayak disilet. Dan matanya kosong. Kemudian perempuan itu ngomong lagi. Dulu kalian ngantri loh di sini, cuma buat aku. Tiba-tiba ruangan berubah. Cat dinding melupas, lantai jadi penuh dengan bercak darah. Aku bisa dengar suara jeritan, tangisan, bunyi tamparan. Ada 3 bayangan pria yang mendorong cewek itu ke ranjang. Semua berputar. Aku pengen muntah. Aku pengen teriak, tapi suara aku gak bisa keluar. Cewek itu duduk di ujung kasur, matanya tetap dengan tatapan kosong. Aku pun lari ke kamar mandi untuk mencari jalan keluar. Tapi pas aku nyalain lampu, seakan ada lubang kecil di bawah wastafel, kayak semacam pintu kecil. Dan ketika aku buka, di balik pintu kecil itu ada tengkorak, tulang belulang dan kebaya merah yang sudah lusuh dan sobek. Aku pun langsung mundur dan berniat untuk berlari lagi. Tapi pas aku berdiri, resepsionis tadi udah ada di belakangku. Aku pun tidak ingat dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku tersadar, ternyata itu sudah pagi. Aku udah ada di bangunan yang mirip seperti pos satpam. Bajuku kotor, penuh debu. Katanya satpam nemuin aku tidur di trotoar. Ketika aku bilang sama satpam kalau semalam aku tidur di Hotel Mawar, satpam itu cuma menggelengkan kepala dan mengatakan kalau hotel itu sudah tutup 10 tahun yang lalu karena kebakaran. Dan hotel itu dulu katanya dipakai untuk mangkalnya para pelacur di sana. Aku pun cuma bisa diam
Dan pas aku cek HP, nggak ada catatan pemesanan hotel, nggak ada jejak transaksi. Tapi di galeri ada satu foto. Aku tidur di kasur berdebu dengan sosok cewek berkebaya merah yang duduk di sebelahku. Sejak malam itu, hidupku berubah 180 derajat. Aku udah coba lupain semuanya, tapi entah kenapa, setiap jam 1 pagi, aku selalu terbangun dengan sosok perempuan berkebaya merah yang ada di sebelahku. Aku cerita ke teman-teman kantor, teman-teman nongkrong, bahkan ke orang tua. Tidak ada satupun yang percaya dengan ceritaku ini. Dan mereka semua ngira kalau aku cuma kecapean. Padahal yang aku rasakan itu bukan halusinasi, tapi seakan nyata. Karena setiap malam aku terbangun di jam 1, dan hal itu selalu terulang setiap malam. Dia duduk di ujung kasur, senyum, dan mengulangi kata-kata yang sama. Kita belum selesai. Karena gak ada yang percaya dengan omonganku, suatu hari aku penasaran dan mutusin buat balik lagi ke lokasi hotel itu, buat buktiin ke diri sendiri kalau aku tuh bukan cuma mimpi. Tapi yang bikin aneh, waktu aku nyampe ke situ, bangunannya masih berdiri, walaupun rapuh dan penuh dengan coretan dan ilalang, tapi masih tetap utuh. Padahal kata orang-orang, yang tersisa itu cuma reruntuhan. Saat aku masuk, aku lihat kamar nomor 6 masih ada di ujung lorong. Pintunya kayu sama persis seperti yang aku alami saat pertama, dan pintunya terbuka sedikit. Aku dorong pelan-pelan, bau busuk yang langsung menyambut, dan ketika aku masuk ke kamar itu, aku melihat diriku sendiri yang sedang tertidur di atas ranjang itu. Sesaat kemudian, sosok perempuan berkebaya itu muncul lagi dan mengejarku. Aku pun panik dan lari hingga terjatuh, dan aku kembali tidak tersadarkan diri. Ketika aku bangun, aku berada di sebuah ruangan dengan posisi tangan terborgol. Ya, aku terbangun di rumah sakit jiwa dengan posisi tangan terborgol. Dan mereka mengatakan bahwa aku sudah dirawat di sini selama 3 bulan.